sembunyi. Putri sama pangeran kemana? Nggak tahu sih Putri di mana, Pi. Tapi Putri tuh ditelepon nangis-nangis. Yang ada Mimi minta Sherlock karena Mimi mau jemput sekarang. Ya, Pipi ikut ya. Nah, nih. Putri udah Sherlock, Pi. Putri di Kuningan. Ya udah Mimi jemput ya. Yuk. Gara-gara Putri sama Pangeran aku jadi diputusin tau gak sama Tristan. Putri sama Pangeran mau bener-bener nyebelin ya. Tristan juga nyebelin. Kamu itu diputusin sama Tristan bukan karena Putri sama pangeran, tapi karena diri kamu sendiri. Ya apaan sih, orang anaknya lagi sakit hati, lagi broken heart, malah dia salah-salahin lagi. Ya udah kalau gitu Mimi tinggal dulu ya, Pi ya. Mimi jalan dulu. Ya, Pipi ikut. Kalian mau kemana? Mau jemput Putri. Tuh kan lagi-lagi, bukannya anaknya yang ini diurusin, lagi ada urusan sakit hati kayak gini, malah Putri yang dipentingin. Kok tahu kayak gini mah mending aku kabur aja dari rumah, aku nggak dipeduliin. Udah kabur aja dari rumah. Udah dipikirin. Lagian kamu itu troublemaker, di mana-mana bikin masalah. Kok ini gitu sih? Udah Pi. Pipi di rumah ya, biar Mimi sama Jojo aja yang jemput Putri. Udah tinggal. Jangan lupa bawa payung nih, lagi hujan-hujanan loh. Smile dong. Baby ini broken heart ya. Bye. Tapi sejujurnya gue gak tenang banget, Tak. Malam-malam gini gue gak tahu Putri pergi kemana. Dia aman atau enggak. Gue kepikiran banget sama Putri. Gue ada telepon Tante Nawang kok. Jadi lo gak perlu khawatir. Lo udah cerita semuanya sama ibu, Cid. Lo bilang kalau gue sama Putri habis berantem. Iya, gue cuman bilang kalau lo sama Putri itu berantem. Terus lo keluar dari apartemen, Putri keluar dari apartemen sambil hujan-hujanan. Ya gue cuman gak mau aja kejadian sesuatu sama Putri. Gue telepon Tante Nawang terus ya udah dijemput. Lagian udah yang paling aman kalau Tante Nawang yang jemput Putri. Dia kan mamanya. Gue jadi malu banget sama ibu. Ibu pasti marah banget ya sama gue. Ibu pasti ngira gue bikin Putri kayak gini, gue gak bisa jagain dia. Pusing banget gue, Tak. Makanya lo kalau ngomong dipikir dulu akibatnya. Sayang, udah cukup, udah dong. Jangan bikin pangeran tuh jadi tambah masalah mulu. Ran, udah sekarang mending lu kontrol dulu emosi lu. Lu sabarin, lu tenangin pikiran lu. Nanti kalau lu udah tenang, lu boleh pulang. Lu selesain sama Putri. Ingat ya, dengan kepala dingin. Jangan sama emosi, oke? Gue juga udah bilang sama Tante Nawang kalau lagi di sini buat tenangin diri, Ran. Sayang, dalam berumah tangga itu memang gak selalu jalannya mulus, Put. Namanya dua orang yang berbeda jadi satu. Udah biasa yang namanya ada salah paham, ada perbedaan, pertengkaran itu hal yang biasa. Makanya kalian suami istri itu harus sama-sama cari jalan keluar. Ya supaya masalah kalian gak makin besar, sayang. Ya. Tapi pangeran tuh nyebelin banget, Bu. Aku udah capek seharian kerja. Dan pangeran malah nuduh aku yang macem-macem, padahal aku gak ngelakuin itu semua. Ya pangeran begitu kan karena dia itu sayang banget sama kamu, Put. Pangeran tuh takut kehilangan kamu, sayang. Lagian kamu harus mikirin dong gimana kondisinya pangeran sekarang. Kan dia lagi gak stabil. Jadi kamu harus bisa ngertiin pangeran. Ya paling enggak, lebih baik kan kamu jelasin, kamu kasih pengertian ke pangeran. Gimana tuh kondisi kamu sama Jody di kantor. Tapi ingat kamu gak boleh pakai emosi, sayang. Ya. Tapi kayaknya aku belum bisa ngobrol dulu sekarang sama pangeran, Bu. Aku masih kecewa sama dia dan aku masih sakit hati sama dia. Jadi kayaknya aku belum bisa ketemu dia dulu deh. Iya sayang, gak apa-apa. Pangeran kan di apartemennya Atta. Iya, paling enggak dia kan bisa di sana sampai dia bisa tenang, Put. Gini deh,
Nanti kamu di pavilion, ibu temenin ya. Kita kan bisa ngobrolin gimana rumah tangga. Kamu tuh sama pangeran kan baru nikahnya sayang. Jadi kalian memang harus masih banyak belajar, udah gitu juga harus beradaptasi. Ya. Coba tenang ya sayang. Ternyata rumah tangga itu ribet juga ya. Nggak kebayang deh kalau nanti gue punya istri bakal seribet ini apa enggak ya. Ya tapi masa iya sih gue harus jomblo seumur hidup. Wes. Dedi udah tahu kondisi yang terjadi di restoran. Tristan udah kirim ke Dedi semua rekamannya. Dedi gak nyangka, Mel. Kamu manfaatin Lastri yang sedang kesulitan. Kamu kan tahu Atta itu lagi butuh pekerjaan, lagi susah. Mau hidupin keluarganya. Belum lagi Gio. Kamu sogok satu orang kantor Dedi. Untuk supaya benci sama Gio, supaya Gio gak betah di kantor Dedi. Dan semuanya itu adalah teman-temannya Putri sama Pangeran. Dedi kecewa banget sama kamu kali ini, Mel. Kecewa sekali. Dad, oke, I know aku emang salah. Tapi kita nggak penting, Dad, ngomongin ini. Ada yang lebih urgent lagi yang harus kita omongin. Aku sama Tristan, hubungan kita hancur, Dad. Aku nggak mau putus sama Tristan. Bahkan kita kan udah ngomongin tentang pernikahan kita. Please, Dad, help me. Aku nggak mau putus sama Tristan. Urusan kamu sama Tristan bukan urusan Dedi. Itu tanggung jawab kamu. Kamu urus sendiri. Dan ini sudah hukum alam, Mel. Kalau kamu baik sama orang, orang akan baik sama kamu. Titik. Dad, enggak. Dad, aku butuh bantuan Dedi. Dad, aku... Dedi nggak peduli. Dad, aku bener-bener butuh bantuan Dedi, Dad. Kali ini aja. Dad. Ini sayang, ibu bikinin kamu minuman hangat supaya kamu bisa lebih tenang ya. Makasih ya, Bu. Bapak nggak apa-apa kalau ibu di sini sama aku. Nggak apa-apa, Put. Lagian ya, kalau ibu di sini, Bapak kan bisa quality time berdua sama Mel. Lagian ya, ibu tuh pengen banget quality time berdua sama kamu. Emang sih, Bu. Setiap aku sedih, pasti selalu ibu yang bisa bikin aku tenang. Sini, bentar. Ya walaupun setiap aku ingat omongan Pangeran tadi, aku jadi sedih lagi. Put, kata-kata Pangeran tadi jangan kau masukin hati ya. Karena ibu yakin sayang, semua itu cuma emosi sesaatnya Pangeran aja. Sayang, di tahun-tahun awal pernikahan itu tahun yang biasa buat ujian. Dan itu hal yang biasa sayang. Ujian cinta juga kesetiaan. Itu hal yang biasa, Put. Karena kalian suami istri harus ingat. Dalam pernikahan, dalam rumah tangga, kalian tuh harus membangun fondasi yang kuat buat pernikahan kalian. Artinya butuh apa? Butuh kerjasama, sayang. Ya. Dan untuk membangun fondasi, kalian itu butuh kedekatan, komunikasi, juga kepercayaan, sayang. Kedekatan kalian bisa bangun, kalian harus punya jadwal tetap. Ya, kalian harus bisa menyisihkan waktu ya di kesibukan kalian. Dan ingat, kalau komunikasi, kalian harus jujur, terbuka, dan bisa saling ngerti. Dan jangan lupa kepercayaan. Tapi sayang, apapun masalahnya, kamu sama Pangeran harus bisa selesaikan baik-baik ya, Put ya. Kalian harus ingat, kalau kalian itu udah terikat sumpah pernikahan. Pi? Putri udah tidur? Udah. Terus Pipi gimana? Udah bicara belum sama Mel? Mel itu butuh perhatiannya Pipi loh. Bingung, Pipi Mi. Gimana mau ngadapin Mel? Dia itu bener-bener egois, Mi.
gak ada empatinya sama sekali sama orang, apalagi dengan masalahnya. Pipi juga bingung kenapa sih dia benci banget sama Putri sama Pangeran. Selalu nyalahin Putri sama Pangeran dengan masalahnya. Apalagi dengan putusnya dia sama Tristan. Nyalahin Putri sama Pangeran. Terus gimana dong, Pi? Udah begini, Pipi masih mau Putri sama Pangeran tinggal di sini? Ya kalau Putri sama Pangeran gak ada di sini, gak bareng kita, Mi. Nanti kalau ada masalah gimana? Mereka itu keluarga baru, Mi. Perlu dukungan dari kita. Pasti ada aja masalahnya. Lihat aja nanti. Iya, tapi kan Mimi takut, Pi. Yang ada Mel itu bisa makin benci loh sama Putri sama Pangeran. Apalagi sekarang kan, dia nyalahin Putri sama Pangeran yang buat dia putus sama Tristan. Ya kalau Pipi yakin sih Tristan gak bener-bener mutusin Mel kok, Mi. Mungkin tunggu Mel berubah dulu. Pasti Tristan akan balik lagi ke Mel. Pipi yakin. Mudah-mudahan ya, Pi ya.